Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang bagaimana cara mengobati penyakit angin. Ini yang namanya dengan penyakit angin merah atau penyakit angin jahat. Biasanya kita yang mengalami kena penyakit angin merah ini, biasanya penderitanya mengalami yang namanya sakit tertusuk-tusuk di dalam tulang rusuk, juga sakit tertusuk-tusuk di dalam pinggang, juga sakit rasa tertusuk-tusuk di dalam tulang punggung, serta merasa berat sekali kepala untuk kita angkat. InsyaAllah pada malam ini kita akan membicarakan tentang penyakit angin ini. Mumpung lagi ini kita dalam menghadapi bulan suci Ramadan, barangkali saudara-saudara kita yang ingin tarawih cuman tidak sanggup untuk rukuk dan sujud karena memiliki penyakit yang namanya penyakit angin. InsyaAllah pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana cara mengatasi penyakit ini supaya saudaraku sekalian di dalam menjalani bulan suci Ramadan ini, di dalam kita menunaikan sholat tarawih tidak merasa berat, supaya kita aman, badan terasa sehat, untuk sholat tarawih kita bisa lancar. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan mengupasnya bagaimana cara mengobatinya. Oleh karenanya saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, usahakan nonton video ini sampai selesai agar supaya kiranya saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah dapat mengambil natijah, dapat mengambil intisari, dapat mengambil hikmahnya dengan baik. Baiklah saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa, apa yang kita sampaikan melalui ajang ini bukanlah sebatas karena pemikiran kita, bukan juga sebatas karena barang yang kita sangka-sangka, namun yang kita ceritakan di sini, yang kita bahas ini adalah sesuai dengan ilmu yang kita baca di dalam kitab Tajul Muluk. InsyaAllah pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang penyakit sakit angin atau angin merah atau angin jahat. Nah, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali untuk mengatasi penyakit angin ini kita harus menyiapkan dulu ini yang namanya kulit kayu manis. Pertama, untuk bahan yang pertama kita siapkan dulu kulit kayu manis ini barang dengan kadar 3 jari seperti ini, seperti ini, dengan kadar 3 jari. Setelah itu kita menggunakan jahe putih, jahe biasa, ini kadarnya segini atau seinduk jari, seinduk jari saja. Kemudian yang ketiga di sini kita menggunakan ini yang namanya cengkeh. Kita gunakan cengkeh. Dan cengkeh yang kita gunakan insyaallah kita gunakan sejempit cengkeh atau 1 sendok aja. Cengkeh 1 sendok makan seperti ini. Ini cengkeh 1 sendok makan. Nanti kita akan rebus. Kemudian setelah cengkeh, lalu kita gunakan buah kapulaga. Kapulaga ini kita ambil sekadar cukup 7 butir saja. Ini kapulaganya. Kapulaganya usahakan kapulaga yang masih bagus, yang baru, yang isi di dalamnya masih bagus. Ini cukup dengan 7 butir saja. Setelah itu kita juga menggunakan ketumbar. Ketumbar ini 1 sendok makan. Jadi bahan-bahannya yang ketumbar 1 sendok makan, kemudian 7 butir kapulaga, kemudian 3 jari kulit kayu manis,
juga 1 induk jari jahe, dan 1 jempit atau 1 sendok makan cengkeh. Inilah dengan 5 bahan baku ini, dengan 5 bahan ini, rempah dapur semua. Ini insya Allah dapat mengobati penyakit angin merah atau penyakit angin jahat yang kita derita. Terutama penyakit ini sakit di dalam pinggang, terasa tertusuk-tusuk, juga sakit di dalam tulang rusuk, sakit di dalam punggung, juga kepala sangat berat. Jadi bila saudara saya mengalami penyakit yang demikian itu sehingga kita susah tarawih, susah rukuk dan sujud, insya Allah dengan 5 bahan ini, alat rempah dapur ini, insya Allah semua itu akan terasa baik-baik saja. Cuman caranya kita campurkan ke 5 bahan ini, kita masukkan ke dalam periuk. Setelah kita masukkan ke dalam periuk, semua ini kita masukkan ke dalam periuk, lalu kita isikan air 1,5 liter air. Ini kalau 3 jari kulit manis, 1 sendok makan cengkeh, 7 butir kapur laga, juga 1 sendok makan ketumbar. Ini kadar airnya 500 ml atau 1/2 liter air. Lalu kita didihkan air itu, kita panaskan hingga mendidih dan kita tunggu dulu 1/3. Jadi 1 hilang, kita sisakan 2/3 air. Insya Allah baru kita angkat. Setelah kita angkat, kita dinginkan, minum di waktu hangat. Usahakan begitu hangat, langsung diminum. Insya Allah penyakit angin merah atau penyakit jahat yang terdapat di dalam badan kita, insya Allah akan sembuh. Cuma sebagaimana biasa, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, bukanlah benda ini atau alat rempah dapur ini yang akan menyembuhkan kita dari penyakit. Cuma yang menyembuhkan kita dari semua penyakit yang kita derita itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma apa yang saya sampaikan ini adalah bentuk daripada ikhtiar kita kepada Allah. Lewat benda inilah kita berikhtiar. Semoga Allah senantiasa menyembuhkan kita, dan jangan juga lupa berdoa kepada Allah. Semoga Allah menyehatkan kita, memberi kita kesegaran, memberi kita kebaikan, agar kita di bulan suci Ramadan ini dapat beribadah dengan baik. Makanya saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, kita tetap berikhtiar lewat apa saja, namun jangan lupa berdoa. Lebih-lebih di awal kita konsumsi obat apa saja, ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim. Karena hanya Allah lah yang mampu menyembuhkan kita, dan hanya Allah lah yang mampu menyehatkan kita, yang dapat mencapaikan impian kita. Itu adalah semata-mata karena ridhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lewat ajang ini, lewat video ini, saya sampaikan kepada saudara-saudaraku sekalian, bila kiranya terkadang di mana penjelasan saya kurang tepat atau kurang dapat dipahami, ini saudaraku bisa komen. Insya Allah kami begitu ada saudaraku yang bertanya, langsung kami respon, ataupun baca skripsi yang ada di dalam video ini. Insya Allah di dalamnya akan kami cantumkan skripsi yang tujuannya hanyalah dapat supaya saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, setelah menonton video ini dapat mengambil faedahnya, dapat mengambil intisarinya dengan baik. Hanya sekian yang dapat kami sampaikan lewat ajang ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.